setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada, Yesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya.
Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku hanya di dalam-Mu Yesus. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Dan kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi katakan, ku perlu Kau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari dengan lebih lembut lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama untuk merenungkan firman Allah yang penuh kuasa, dan dengan iman kita terima kebenaran firman Allah ini. Saya ajak saudara sekalian membaca di dalam Yakobus pasal yang ke-5, kita mulai baca ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut. Ini merupakan suatu instruksi kepada jemaat Tuhan, yaitu kita semua. Sekaligus kita juga adalah murid Yesus. Dan juga disebut anak-anak Allah yang hidup. Dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Nah, kita tahu bahwa dunia ini dikelilingi oleh orang-orang sakit, orang yang menderita, dan sebagainya. Dunia pengetahuan, ilmiah, dan sebagainya berusaha untuk menelusuri bagaimana untuk bisa menghindarkan seseorang dari yang disebut sakit ini, dari penderitaannya. Dan kemudian berbagai macam obat diusahakan, ditemukan untuk supaya yang namanya penyakit ini atau penderitaan karena kesakitan ini itu bisa disingkirkan. Dan memang fakta menunjukkan bahwa ilmu obat-obatan, baik yang tradisional ataupun ilmu obat-obatan modern, mengklaim mendapatkan atau mencapai suatu keberhasilan dalam hal kaitannya dengan penanganan sakit penyakit. Tetapi kalau kita telusuri lebih detail lagi, ternyata sampai hari ini belum ada yang disebut obat yang bisa menyebabkan terjadinya sembuh. Karena secara ilmiah kesembuhan itu terjadi dari diri seseorang tersebut. Nah, adapun obat-obatan ini biasanya itu bersifat simptomatis, yaitu untuk menghilangkan rasa sakitnya dulu. Obat-obatan ini menolong orang yang sakit supaya tidak menderita. Dan bahkan kemudian menolong tubuh dari si penderita ini untuk bisa membangun suatu kekuatan yang kemudian dikenal sebagai antibodi lah, dan kemudian kondisi imun, ada yang disebut imunoglobulin lah, dan seterusnya. Benar semuanya. Jadi yang bisa menyembuhkan dari dirinya sendiri, dengan dibantu oleh obat-obatan. Karena sampai hari ini belum ada yang bisa menyembuhkan. Bahkan sakit kepala saja bukan sembuh namanya, tapi rasa sakitnya itu dihilangkan lebih dulu,
Dan baru kemudian tubuhnya ini yang membangun suatu kekuatan memberikan kesembuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kesembuhan itu cuma dari Tuhan Yesus saja. Kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai dalam bidang obat-obatan, dalam bidang medis dan sebagainya. Mereka semua adalah hamba Tuhan yang ikut menangani dan bisa memberikan suatu kelegaan atau membuat seseorang tidak menderita. Tetapi kesembuhannya itu dari Yesus saja. Kalau ada orang yang coba berargumentasi dalam hal ini, saya kira itu belum bisa berpikir secara ilmiah. Karena firman Allah dan ilmu, sains, itu tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain, tapi paralel. Walaupun kadang-kadang yang disebut sains itu ada batasnya. Artinya manusianya mempunyai keterbatasan di dalam memahami sesuatu yang ada di alam. Tapi bukan berarti itu tidak masuk akal. Karena di dalam Yesus itu segala sesuatu tidak terbatas. Allah itu adalah Allah yang supranatural, sementara kita ini adalah makhluk yang natural saja. Nah, dengan dasar-dasar ini, saudara sekalian, mari kita akan lihat, merenungkan ayat yang ke-14 ini. Ketika ada seorang yang sakit, maka baiklah ia manggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Mendoakan. Jadi dalam kaitannya dengan permasalahan sakit penyakit, penderitaan karena sakit dan sebagainya, itu doa yang terpenting di sini. Bagaimana dengan obat-obatan? Silakan, karena dicantumkan juga di sana dikatakan, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, mengoles dengan minyak di sini, itu bukan kita bayangkan cuma ya sekedar mengoles saja. Karena di dalam bahasa aslinya, ini mengoles alifo, akar kata kerja Yunani alifo, itu berarti mengoleskan atau melakukan suatu tindakan dalam hal pengobatan. Jadi apa yang dioleskan itu adalah mengandung khasiat obat-obatan. Walaupun pada masa itu perkembangan pengobatan masih tradisional. Jadi menggunakan bahan-bahan yang masih tradisional. Kalau sekarang kita tahu bahwa itu bisa diinjeksikan atau bahasa awamnya disuntikkan. Atau ada yang dibuat dalam bentuk infus, dalam bentuk pil, tablet, kapsul, dan sebagainya. Atau bahkan penyinaran, ya, radiasikah, dan sebagainya. Itu sudah perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jadi di sini kita lihat bahwa berdoa dan pengobatan itu bisa berjalan bersama-sama. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan, zaman sekarang nggak perlu berdoa, yang perlu minum pil saja. Kembali lagi, obat itu hanya simptomatis sifatnya, menghilangkan penderitaannya, kesembuhannya dari tubuh kita. Nah, yang bisa membuat itu terjadi kuasa Yesus. Bagaimana Yesus
dengan kuasanya itu membuat tubuh ini betul-betul bisa menanggulangi dan mengatasi sakit tersebut sehingga terjadi pemulihan dan kesembuhan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita pahami dengan benar bahwa di dalam Yesus ada kuasa doa. Nah, itulah sebabnya kalau kita baca selanjutnya ya, kita lompat ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jelas di sini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini kita melihat ada suatu kuasa yang besar di dalam doa itu. Dan inilah yang kemudian membuat mujizat kesembuhan itu terjadi. Sementara teknologi pengobatan itu memberikan pertolongan kepada si individu ini untuk bisa tidak menderita karena sakitnya ini. Suatu contoh yang sederhana, sakit kepala saja. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sakit kepala. Yang ada adalah obat yang menghilangkan rasa sakitnya. Sehingga orang ini merasa, aku udah enggak sakit lagi. Tapi penyakitnya belum tentu hilang, masih ada di situ. Nah, untuk itulah kemudian maka di dalam obat yang menghilangkan penderitaannya ini diberikan semacam penenang atau untuk memberikan istirahat, memberikan ketenangan. Dan ketika seseorang meminumnya, maka kemudian dia merasa ngantuk dan beristirahat. Tidur. Nah, di dalam tidur itulah proses pemulihan terjadi. Bagaimana tubuh membangun kekuatan, sel-sel tubuh dan sebagainya, sistem yang sangat rumit yang diciptakan Tuhan sedemikian rupa, untuk membuat tubuh ini kemudian bisa membangun kekuatan melawan penyakitnya. Nah, sekian waktu kemudian orang ini bangun dari tidurnya dan merasa segar. Rasa sakitnya sudah hilang, plus penyakit yang menyebabkan sakit kepala tadi juga lenyap. Nah, dia sembuh. Inilah pengobatan secara natural. Tapi di balik itu kita lihat ada sesuatu yang supranatural terjadi. Coba kita bayangkan, andai kata tidak ada kuasa Yesus yang bisa membuat tubuh ini dipulihkan, disembuhkan. Mungkin hanya sementara orang itu mengatakan, sudah tidak sakit kok. Tidak terasa. Bukan tidak sakit, tapi tidak terasa sakitnya. Karena rasa sakitnya sudah tidak ada dengan obat tersebut. Andai kata cuma rasa sakitnya saja, itu sebenarnya disebut sebagai simptomatik. Penyakitnya masih ada, maka setelah pengaruh obatnya hilang, karena penyakit masih ada, maka muncul lagi penderitaan itu. Dan ini mungkin berulang-ulang. Tetapi ketika dengan doa dan kuasa Yesus, maka doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kuasa itulah yang kemudian mendatangkan kesembuhan.
Nah, saudara sekalian, percaya atau tidak percaya, ini faktanya demikian. Para ahli obat-obatan, para ahli medis dan sebagainya akan menjelaskan hal yang sama. Oleh karena itu, mari saat ini kita memahami dengan benar bahwa iman di dalam Yesus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa iman di dalam Yesus dan kuasa Yesus Kristus, itulah dua hal penting dalam kaitannya dengan penderitaan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Kita bersyukur dengan adanya pengetahuan yang istimewa, yang berkembang luar biasa. Dan kemudian itu bahkan berkembang menjadi yang disebut sebagai hospital. Rumah sakit. Yang harusnya menjadi rumah sehat. Ya. Ketika orang dirawat di sana, keluar dari hospital itu, dia sehat, sembuh. Puji Tuhan. Tetapi di balik itu, yang menyembuhkan hanya kuasa Yesus, bukan yang lain-lain. Iman dan kuasa. Oleh karena itu mari saat ini saudara sekalian, kita mengerti dengan benar. Kuasa dari doa dan iman di dalam Yesus Kristus. Dan ini tidak bisa kita hindari. Sebab memang Allah sudah membuat suatu sistem seperti ini. Yaitu iman percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam keadaan seperti ini di sekeliling kita, di mana ada wabah virus COVID-19 yang sedang merajalela dan sebagainya, tetap prinsipnya adalah sama, berdoa dengan penuh iman, maka kuasa itu yang akan membuat kita bisa berkemenangan di dalam Yesus. Coba kita lihat, waktu sakit saja dengan berdoa ada kuasa penyembuhan. Apalagi kalau tidak ada sakit, tentunya akan lebih mudah untuk terhindar dengan kuasa doa yang sama. Nah, itulah sebabnya saya hanya ingin menandaskan ini atas dasar firman Allah. Biarlah kehidupan kita tetap kehidupan di dalam doa dan iman di dalam Yesus. Karena di situ ada kuasa Allah. Iman dan kuasa Allah. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami memang tidak punya banyak harapan. Di luar Engkau tidak ada harapan Tuhan. Dunia tidak bisa memberi harapan. Tapi di dalam Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Tuhan saat ini, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk wabah virus corona ini, di dalam nama Yesus. Virus-virus ini akan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan terjadi kesehatan, kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap anak-anak yang mendengar firman Tuhan ini, di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Bahkan juga tidak ada satupun yang bisa disentuh oleh virus corona apapun. Dan di dalam nama Yesus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.